Selamat malam teman-teman member komunitas saham IDX. Ya, hari ini Mbak akan membuat sebuah konten kisah nyata bagaimana dalam 17 hari bisa cuan setara UMR ya, bahkan melampaui, dapat 5,9 juta. Konten ini dibuat 23 Agustus 2024 hari Jumat. Oke, jadi bagaimana rahasia untuk bisa cuan 5,9 juta dalam 17 hari trading? Mbah menggunakan prinsip Elliott Wave. Jadi prinsip ini Mbah gunakan selama 17 hari dengan hasil 5,9 juta. Ya, ini Mbah pakai aplikasi Poems dari Philips Sekuritas, di mana ada fitur perhitungan profit sudah include fee ya, udah net ya. Oke. Jadi Elliott Wave itu mengatakan harga saham itu berayun-ayun seperti gelombang lautan. Jadi ketika harga dari basement atau dari base camp ya, ibarat mendaki gunung, dari base camp ketika dia mulai mendaki itu akan ada 5 ayunan naik ya, atau Mbah sebut ada puncak 1, lembah 2, puncak 3, lembah 4, puncak 5. Lalu setelah itu ada koreksi ya, ayunan koreksi A, B, C, D. Tetapi kita hanya akan membahas saja ayunan naik ya. Jadi prinsipnya bagaimana? Jual di puncak, isi ulang di lembah ya, gitu ya. Kira-kira nanti teorinya begitu. Jadi harga saham berayun-ayun seperti gelombang lautan. Ditemukan oleh seorang ahli akuntansi bernama Ralph Elliott pada tahun 1930-an ya. Saya belum lahir. Jadi teori ini sudah berusia hampir 70 tambah 24, berarti hampir 100 tahun ya. 70 tambah 24 kan berarti berapa? 94 tahun ya. Teori ini umurnya hampir 100 tahun. Elliott Wave masuk dalam kategori analisis teknikal dalam perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya. Terbagi menjadi 2 ayunan gelombang, yaitu gelombang motif impuls dan gelombang koreksi. Oke. Nah, kalau Mbah menggunakan teori ini untuk menentukan kapan beli ya, kan kita beli selalu di base camp ya, di bottom yang Mbah sebut jurus bottom facing. Setelah itu kita mulai jual di puncak ya. Jadi untuk jualan itu puncak 1, 3, 5. Lalu lembah 2 dan 4 itu adalah kesempatan kita untuk refill isi ulang gitu kurang lebih. Nah, Mbah tidak terlalu menggubris di puncak 1 harus berapa gitu ya, harus berapa persen Mbah. Itu kalau Mbah punya patokan ya sekitar 5%, 6% sampai 8% itu boleh dianggap puncak 1. Setelah itu ketika nanti dia turun sekitar 2-3% dari puncak 1, Mbah biasanya refill itu, tapi itu patokan saja. Teman-teman juga yang ngerti Fibonacci bisa menggunakan Fibonacci ya. Tapi kalau Mbah belum memakai Fibonacci karena cukup ribet lah, masih harus narik garis Fibo segala, ini untuk patokan praktisnya saja ya. Jadi ini adalah jurus yang Mbah pakai. Jadi kalau Mbah itu beli saham itu nunggu atau mendekati dia di bottom ya. Kalau dia belum di bottom, sifat Mbah kalau beli itu hanya test buy. Test buy sekitar 3 lot ya. Itu hanya untuk menguji ayunannya saja ya, bukan cari cuan tapi ngetes saja. Baru setelah di bottom Mbah serok cukup banyak ya. Jadi itu ada di sebelah kanannya kurang lebih ilustrasinya. Jadi misalnya kita sudah beli, misalnya sebut saja sempat beli saham di harga 1.400 ya. Ketika dia naik di puncak 1, sebut saja 14.30 ya, kita sudah jual 1/5 muatan kita
Jadi kalau kita punya 100 lot, ya jual saja 20 lot di puncak 1, lalu refill lagi saat dia turun di 1380 misalnya ya. Nah di situ kita refill lagi 20 lot, atau boleh juga Anda tambah muatan ya, tapi Mbah kasih patokan ya refill aja 1/5 lagi. Ketika dia naik di puncak 3, kita jual lagi 1/5 ya. Lalu ketika dia turun, ada ayunan di lembah 4, kita refill lagi 1/5 muatan lagi ya. Terus di puncak 5, nah di puncak 5 ini sudah tenaga naik lagi udah habis, ini jual semua 5/5 ya. Jadi kalau punya 100 lot ya jual aja 100 lot. Nah, supaya jadi uang tunai, kamu bisa beli saham lain yang lagi ada di Batam gitu. Nah, ilustrasi praktek nyatanya seperti apa, kalian bisa tonton video saham ESA ya, HTTPS YouTube ini silahkan ya, itu prakteknya contohnya seperti itu. Oke, nah kali ini Mbak akan nanti bahas ya, betul-betul bahas ini. Nanti ada data transaksinya, sama seperti ketika Mbak bikin ESA ya, supaya kalian ngerti, oh prakteknya kayak gini ya. Nah ini kita ambil contoh dulu, nanti kita akan lihat saham CAM ya. Saham CAM ini Campina ini termasuk kategori kuda lumping ya. Soal kuda lumping baca, tonton video sebelumnya sudah Mbak bikin. Nah itu ada lingkaran biru, itu adalah ketika Mbak beli. Lalu untuk saham CAM ini sempat dalam 1 hari arah ya. Jadi Mbak jual di arah ya, auto reject atas ya. Ketika itu sudah sampai di situ Mbak jual ya. Ini ayunan dari CAM ya. Nah terus ini gambar sebelah kanan, jadi garis besarnya itu teorinya Elliott itu ada 5 ayunan, tetapi 5 ayunan ini garis besarnya, ada juga ayunan kecilnya, percikan-percikan gelombangnya. Nah nanti akan Mbah tunjukkan bagaimana Mbah menggunakan percikan ayunan ini ya. Ayunan gelombang kecilnya itu Mbah gunakan untuk apa? Jual, lalu refill, jual, refill ya. Nah kalau yang di kasus CAM ini kan, CAM ini bisa mengalami arah, tapi nanti kita lihat juga di kasusnya UNTR ya. Ini semua Mbah beli dalam periode bulan Agustus ya. Nah kalau gerakannya si UNTR ini lebih kelihatan lagi garis kecil-kecilnya ya, gelombang kecil-kecilnya, maka Mbah manfaatkan itu ya. Sebetulnya ada 2 pendekatan, yaitu kita beli terus kita tunggu. Tapi kalau kita tunggu itu apa namanya ya, kalau duit kita betul-betul nganggur. Nah ini ceritanya duitnya Mbah itu harus diputar ya, karena terbatas harus diputar dan dioper-oper, sehingga Mbah memilih ketika ada ayunan kecil Mbah sudah lakukan sell ya, jual, lalu ketika di lembah refill gitu. Nah nanti kita lihat secara historisnya bagaimana prakteknya, paham ya. Jadi yang untuk kasus UNTR ini bagaimana Mbah menerapkan gelombang percikan kecil dari Elliott Wave ya. Kalau yang di sini ini gelombang besarnya ya. Oke, semoga paham. Nanti kita lihat contoh kasus realnya ya. Nah mari kita lihat historis transaksi dari CAM ya. Jadi ini sebagian sudah ada di video yang sebelumnya tentang CAM. Nah ini Mbah ulas lagi ya, karena kan kemarin sudah sempat Mbah jual di arah, lalu Mbah punya teori baru atau punya metode baru untuk trading, yaitu yang Mbah sebut asisten bandar ya. Asisten bandar itu apa? Silakan kalian buka-buka lagi di WA group ya, komunitas ya. Jadi asisten bandar itu bukan berarti Mbah kenal sama bandarnya lalu mengasisteni, tidak, itu hanya istilah saja. Bagaimana kita sudah tahu pola, metode, modus operandi bandar, lalu kita memanfaatkan ayunan yang terjadi gara-gara bandar bergerak
Kira-kira begitu, paham ya? Jangan dimengerti bahwa Mbah ini asisten dan berafiliasi dengan para bandar, enggak. Jadi bagaimana Mbah kemarin waktu Arab bisa dapat 739.000 gross, Mbah lakukan refill ya, refill di harga yang cukup tinggi ya. Waktu itu di harga yang cukup tinggi sehingga Mbah yang tadinya average Mbah di 289 ya, naik menjadi 366 ya. Bahkan sebelumnya angka 9.600 lembar atau 96 lot ini sudah angka averaging down. Waktu itu kalau nggak salah Mbah sudah melakukan isi ulang itu ketika harga di berapa, 360 kalau nggak salah, Mbah refill isi ulang, lalu turun sekitar berapa hari ini, berarti sejak 16 itu berarti sampai tanggal 19 dia turun. Mbah pikir itu CAM akan melakukan arah kedua ya, tapi ternyata dia tidak arah kedua. Bandarnya istirahat dulu ya, menunggu para new buy atau para pencari cuan jangka pendek atau para retail yang pakai limit trading ya, mereka akan terbatas waktu, akhirnya mereka jual rugi ya. Baik para penganut cut loss dan stop loss garis keras, yaitu ketika diayun minus 2% itu pasti sudah pada dijualin ya. Padahal itu menurut Mbah itu hanya trik dari bandar untuk menyortir penumpang-penumpang yang ngikut ayunan dia. Nah, jadi di 19 itu HPP Mbah beli di 366 sehingga terjadi HPP-nya di 368 ya. Dan di 368 itu posisi itu Mbah sudah jual sedikit ya, sudah jual 22 lot gitu kan, dengan cuan tipis gitu. Karena ini kita akan menggunakan tadi percikan gelombang kecil ya, jadi 1,5 itu percikan gelombang kecil ya, idealnya sih 1,7 atau 2% idealnya. Tapi kalau gelombangnya hanya capainya bisa kena 1,5 dan 1,5, kita bisa nutup ongkos fee-nya, dan kita punya duit tunai untuk beli lagi ketika dia berayun di bawah, ya Mbah ambil langkah itu ya. Karena tadi putaran duit Mbah terbatas gitu, jadi harus ada cuan dikit udah Mbah konversi ke tunai supaya bisa beli lagi lah. Akhirnya kan pada tanggal 21 ya, itu ayunan bisa di harga dapat di average-nya di harga di 340 ya, tambah lagi 26 lot ya kan. Tadinya Mbah jual 22 lot, terus ini waktu refill Mbah beli 26, ada penambahan 4 lot gitu ya. Nah, lalu average buy-nya jadi 359, HPP-nya Mbah jadi 359. Terus besoknya Mbah jual ya, Mbah jual, tapi juga habis itu refill ya. Tanggal 23 itu Mbah refill 7.600 atau 76 lembar, tapi Mbah jual 10.100 ya. Ini juga cuannya hanya 4% atau ini juga impas ya, tapi Mbah punya duit punya duit tunai gitu, sehingga muatannya terakhir adalah di 7.000 ya. Ini muatan terakhir dengan HPP-nya ini ya, HPP-nya kan sudah lebih rendah. Mengapa ini dilakukan ya? Karena sebagai asisten bandar kita harus ancang-ancang nih. Kalau bandar masih mau nurunin lagi ya kan, bahkan kuat beli sampai 100 lot ya kan, berarti Mbah masih punya rentang sekitar 30 lot kan untuk tambah muatan ya. Paham ya? Semoga ini menginspirasi teman-teman semua. Jadi langkah penerapannya dari Bridget Elliott Wave yang gelombang kecilnya, riak-riak kecilnya ya seperti ini. Kadang kita sebagai trader yang terbatas uangnya ya, kita sebagai pelaku perdagangan bursa saham ini ya, tergantung Anda. Kalau Anda duitnya betul-betul longgar ya, tadi nggak usah dilakukan percikan kecil, biarin aja. Tapi karena Mbah duitnya terbatas
harus diputar ya. Kalau dia tidak cuan, nggak kuat naik, ya sudah dijual impas gitu. Tapi kita punya uang tunai untuk beli ketika ayunan turun ya. Nanti prinsip itu Mbah tunjukkan pada waktu kisah Telkom ya. Telkom itu nanti kita lihat. Oke. Nah, ini bagaimana pergerakan ketika jam kita dalam posisi menjadi asisten bandar ya. Kita ngikuti gerakan bandar ya. Nah, kalau idealnya bottomnya atau base campnya si jam itu berapa ya, di kisaran 300 rupiah, 310, terus 290. Kalau bisa dapat di harga-harga itu bagus banget ya. Kita kan nggak tahu bandar mau ngapain, mau naikkan atau mau turunkan lagi, kan kita nggak ngerti. Jadi ini angka siaga istilah Mbak ya, siaga average down maupun siaga untuk jual ya. Oke, semoga sampai di sini paham. Nah, kita akan bergeser pada UNTR nih. Pada UNTR kasusnya kan beda ya. Mbah nggak bisa dapat cuan akumulatif banyak ya, tapi angkanya lumayan. Kalau dihitung sejak bulan apa ini, tanggal 7 ya, tanggal 7 itu Mbah mulai masuk ketika harga bagus 24 ya. Harusnya kalau Mbah berani dan duitnya ada, itu kemarin 24 itu Mbah sudah zero. Tapi karena Mbah berhati-hati ya, Mbah cuman duitnya sedikit ya, masuknya cuma 4 juta gitu kan ya, karena kekuatan duitnya baru segitu ya. Tapi momen 24.000 itu harusnya zero ya, teoritisnya harusnya zero, tapi karena nyali dan keterbatasan dananya baru tanggungnya segitu ya, begitulah ya. Oke, lalu selanjutnya tanggal 8 Mbah mulai jual 3 lot ya. 3 lot dapat cuan 69.000 ya. Ini yang Mbah sebut uang rokok lah ya, terpaksa harus diterima. Kok kecil lah, duitnya sedikit ya, duitnya sedikit, nggak banyak. Dan kemarin duitnya lebih dialokasikan ke BRI ya, karena ini kan kita bisa milih mau pilih mana, duitnya digelontorkan kemana. Nah, kebetulan kemarin duit yang cukup banyak masih di Telkom dan di BRI ya, sehingga untuk alokasi ke UNTR nggak bisa gede-gede ya, karena duitnya kepake. Nah, ini Anda lihat kan di sebelah kanan ini mulai jual ya, cuannya tipis-tipis ini ya, cuannya tipis. Yang penting secara tunai ini menambah daya beli kita ya. Tapi kalau dikumpulin ya lumayan lah, dapat 1,2 juta ya, dari total putaran 5-6 juta ya. Kalau diakumulasikan itu jual belinya ini belinya ini kalau diakumulasikan 56 juta ya. Tapi ini angka akumulasi loh ya, jangan keliru. Kalau angka perbelinya ini yang di kolom I ya. Nah, itu dapatnya 2,17% gross ya. Jadi kalau dikurangi fee 0,4 ya dapat 1, berapa? Ya 1,7 lah ya. Ya 1,7 senilai 1.200.000 ya. Ya nanti netnya jatuhnya ya mungkin di tingkat jutaan ya. Nah, Mbah kan targetnya tidak mulu-mulu. Mbah cuman mau cari putaran dapat cuan 5,5 juta tiap bulan, itu Mbah sudah anggap bagus ya. Tentu nanti ada momen di mana bisa lebih ya, karena saham lain kan ada yang Mbah beli dalam jumlah banyak dan sifatnya memang nunggu ayunan besar saja ya. Kalau ini kan yang digunakan ini yang diterapkan untuk dapat cuan dari ayunan kecil sementara menunggu ayunan besar yang kuantitinya gede ya, yang cuan besarnya kan ada yang di ide juga. Oke ya, semoga sampai di sini ini bisa memberi ilustrasi Anda. Nah, ini hanya hasil studi loh ya, bukan ajakan untuk membeli. Terus ini ada kerugiannya enggak dengan pola jual beli atau jual refill di gerakan riak-riak gelombang yang kecil? Ya ada, ongkos fee-nya jadi gede, beli jualnya kita gede
Tapi kan kita mau cari netnya, yang penting cuan gitu. Nambah tidak terlalu memikirkan ini, nggak pelit lah ya, biar sekuritasnya juga untung kan. Sekuritasnya juga perlu gaji karyawan ya, biar dia ada untungnya, kita juga ada untungnya. Toh tetap masih lebih gede kita sejauh tadi di kisaran 1,7, jangan kurang dari itu ya, karena kalau kurang dari itu prinsipnya kita hanya butuh putaran aja, jual impas ya. Oke, semoga dipahami ya. Selamat berjuang pasukan pejuang cuan.